Tuhan itu satu. Kasih suci-Mu memelukku, mendekapku di setiap langkahku. Sungguh bijaksana melindungi setiap manusia yang butuh pertolongan. Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Sembahlah Tuhanmu. Jangan pernah kamu menduakannya. Sembahlah Tuhanmu. Kasih suci-Mu memelukku, mendekapku di setiap langkahku. Sungguh bijaksana melindungi setiap manusia yang butuh pertolongannya. Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Sembahlah Tuhanmu. Jangan pernah kamu menduakannya. Sembahlah Tuhanmu. Karena Tuhan itu satu. Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman. Kedewasaan rohani membuat semakin butuh ketergantungan hidup kepada Tuhan. Jadi kalau judul formalnya seperti ini teman-teman, kedewasaan rohani membuat semakin butuh ketergantungan hidup kepada Tuhan. Tapi kalau bicara informalnya mungkin bisa diibaratkan ikut dengan Tuhan teman-teman, ikut dengan Tuhan untuk bisa menjadi dewasa rohani. Seperti naik roller coaster teman, seperti ibaratnya permainan naik roller coaster gitu, butuh adrenalin untuk berani gitu ya masuk ke dalam roller coaster tersebut. Nah, roller coaster itu kan diciptakan memang untuk seperti sangat membahayakan teman. Jadi benar-benar menimbulkan adrenalin. Kalau roller coaster tidak terkesan bahaya, malah jadi tidak menarik teman, malah tidak laku gitu. Jadi roller coaster itu diciptakan untuk bisa membangkitkan adrenalin kita gitu. Nah, sehingga diciptakan terkesan bahaya sekali, tapi aman karena ada rel di dalam situ teman-teman. Ada rel di bawah dari si roller coaster tersebut gitu. Jadi meskipun terkesan bahaya tapi tetap masih ada di jalur roller coaster gitu. Nah, ibarat kita dengan Tuhan pun ya seperti itu teman-teman. Jadi kita hidup dengan Tuhan itu untuk bisa menjadi dewasa rohani, menjadi seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Tuhan itu kan mau melepaskan kita dari ikatan duniawi teman-teman, hal-hal yang duniawi. Nah, waktu kita melepaskan hal-hal duniawi ya otomatis kan timbul jadi
satu kekhawatiran teman-teman. Bagaimana pada umumnya orang-orang dunia itu mengandalkan duniawi habis-habisan, sedangkan Tuhan ajar kita untuk tidak mengandalkan duniawi sama sekali gitu. Ya, Tuhan pengen kita itu benar-benar mengandalkan Tuhannya saja gitu. Nah, ini jadi akhirnya terkesan waktu kita naik ke dalam dalam kehidupan yang terkait dengan firman Tuhan itu, ya bagaimana kita belajar mengenal mengerti firman Tuhan, belajar kita melakukan firman Tuhan itu, ya otomatis jadi seperti naik roller coaster kehidupan aja teman. Jadi kalau roller coaster permainan seperti itu, sebenarnya di kehidupan kita juga sama teman, mirip-mirip naik roller coaster ya kehidupan itu. Nah cuman apabila kita bermain permainan roller coaster itu dengan keyakinan gitu, dengan percaya bahwa tidak mungkin ada bahaya karena memang sudah dirancang sedemikian rupa, baik rel yang memegang roller coaster atau pengaman-pengaman di bodinya roller coaster yang memegang kita gitu. Jadi sudah ada semua pengaman semua, ya kita yakin tidak akan alami apa-apa. Ya orang-orang yang memang senang adrenalinnya diangkat itu malah bisa menikmati saat-saat bermain roller coaster. Tapi kalau yang tidak biasa, ya pasti nggak mau dong, pasti nggak mau. Nah dengan Tuhan juga sama teman. Cuman bedanya ini bukan roller coaster permainan, tapi roller coaster kehidupan gitu. Bener-bener dalam hidup itu dibuat seperti itu teman. Tapi kembali lagi teman-teman, apabila kita percaya bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan ini semua ada di jalurnya firman Tuhan, dan ada pengaman pribadi yang berupa roh Tuhan di dalam kita. Jadi ya mestinya nggak ada problem gitu. Ya kalau orang bisa percaya permainan roller coaster, kenapa orang nggak bisa percaya roller coaster yang dalam kehidupan yang nyata kita? Tujuannya cuma satu teman, bagaimana Tuhan ingin membuktikan bahwa keberadaan Tuhan itu ada, kuasa Tuhan itu ada, dan Tuhan bukan tidak mampu mewujudkan apa yang ditargetkan oleh duniawi, misalnya sukses duniawi atau kebahagiaan duniawi atau pemenuhan nafsu-nafsu duniawi gitu. Tuhan mudah sekali untuk bisa penuhin itu teman. Yang Tuhan khawatir itu jangan sampai oleh karena hal-hal duniawi ini gitu, ya akhirnya kita jadi terikat gitu, kita terbelenggu, tidak bisa lepas dari ya hal-hal duniawi, sehingga tidak bisa masuk ke dalam target keselamatan akhirat yang Tuhan inginkan gitu. Jadi bedanya di situ teman-teman. Cuma kalau teman-teman mau bayangin khawatirnya kayak apa gitu, ya ikut melakukan firman Tuhan itu gitu, ya kurang lebih seperti orang naik roller coaster tadi teman-teman. Jadi hanya orang yang percaya saja ya akan keamanan ini gitu. Ya roller coaster ini, orang ini berani gitu naik roller coaster. Begitupun dengan roller coaster kehidupan yang Tuhan ciptakan untuk kita teman-teman. Nah ini saya coba dengan dasar teman-teman, dengan dasar 1 Korintus teman-teman, di kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 24, dan nanti disambung teman-teman dengan kitab Yohanes pasal 17 ayat 1-10. Nah setelah itu nanti saya coba masuk ke dalam draft dengan apa yang terjadi aja teman-teman, jadi bisa lebih kecerna gitu. Nah ini saya bacakan dulu teman-teman, kitab 1 Korintus pasal 7 teman-teman, coba teman-teman cari pasal 7 ayatnya 17 teman-teman, 17 sampai 24. Kalau cerita perikopnya teman-teman, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah gitu. Nah cuma saya tidak baca total perikop, tapi saya baca cuma 17 sampai 24 saja teman-teman. Cuman berhenti di situ. Sebenarnya totalnya sampai ayat 40 teman-teman. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah gitu. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Ini teman-teman kalau simak ayat 17 teman-teman. Contoh misalnya teman-teman. Maksudnya kalau saya waktu tahun 2000 itu tergerak mencari Tuhan sebagai pengusaha teman-teman. Jadi ya kalau kita maknai ayat 17 ini, ya selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan
baginya gitu. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah, inilah kedepan yang kuberikan kepada semua jemaat. Jadi kalau saya sebagai pengusaha teman, ya akan berujung ya jadi pengusaha juga. Cuman bedanya waktu tahun 2000 saya pengusaha yang benar-benar tidak mengerti akan rohani gitu, akan firman Tuhan, akan Tuhan, ya saya lebih bicara hal-hal duniawi, pengusaha duniawi gitu. Tapi dengan proses 20 tahun ini menjadi tahun 2021 ini, dari 2001 lah anggap gitu ya sampai 2021, berarti 20 tahun itu ya saya diproses untuk belajar menjadi pengusaha yang rohani gitu. Pengusaha yang dasar usaha itu dari perintah peraturan firman Tuhan teman. Ya bagaimana caranya pengusaha yang hidup bersama Tuhan gitu. Ya kita belajar seperti itu teman. Dan 20 tahun itu ya untuk belajar ini terlalu singkat teman. Jadi sampai kapan kita belajar? Ya, sampai kita meninggal dunia teman, nggak ada batasnya gitu. Jadi maksudnya pasal kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 17 itu maksudnya gitu teman. Jadi kalau memang mungkin yang dipanggilnya waktu tergerak jadi dosen, ya mungkin dia tetap jadi dosen gitu. Jadi dokter, ya mungkin juga jadi dokter. Cuma kalau buat saya pribadi pengusaha, ya saya akhirnya ujungnya juga dilarikan ke usaha lagi, meskipun dalam perjalanan 20 tahun ini kadang-kadang timbul tanda tanya teman-teman. Tuhan ini mau ajak saya kemana gitu? Ya ini banyak mau suruh jadi rohaniawan gitu, atau mau jadi alat Tuhan sebagai apa, saya nggak ngerti. Tapi kalau mengacu ke ayat 17 ini ya Tuhan akan balikan lagi ke waktu pertama kita tergerak aja mencari Tuhan, ya akan dibalikin ke posisi itu gitu. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil atau tidak apa-apa? Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan gitu. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang orang-orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Ini bolak-balik, ini udah 3 ayat teman-teman, ayat 17, ayat 24 dan ayat 20 ya teman-teman. Jadi ayat 17, ayat 20 dan ayat 24. Ini 3 ayat ini mengacu gitu loh teman. Jadi kalau memang kita tergerak mencari Tuhan itu sebagai pengusaha, ya nanti ujungnya pengusaha gitu. Kalau memang sebagai seorang dokter, ya ujungnya jadi seorang dokter. Ya kalau ujungnya seorang dosen, ya mungkin ujungnya juga sebagai dosen. Ini sampai 3 ayat loh, 17, 20 dan 24 menyatakan seperti itu teman. Ini saya sudah bacakan di kitab 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24 gitu. Nah sekarang saya coba lanjut teman-teman ke dalam kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasalnya 17 teman-teman. Pasalnya 17 ayatnya 1 sampai 10 teman-teman. Judulnya doa, kalau saya universalkan, doa Nabi Isa untuk murid-muridnya gitu. Demikianlah kata Nabi Isa, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Tuhan Allah, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu gitu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Nabi Isa yang telah engkau utus gitu. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab Yohanesnya, teman-teman. Ini jadi sebagai dasar pendukung dari sharing pagi ini, teman-teman. Nah, ini mungkin saya sudah bacakan 1 Korintus pasal 7 ayat 17-24, teman-teman. Dan saya juga udah bacakan kitab Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang saya coba langsung aja masuk ke dalam draft saya, teman-teman. Jadi ini di catatan kitab suci saya, teman-teman, itu ada tulisan impresi dari Oscar gitu. Ini tanggalnya waktu itu tanggal 20 bulan 3 2015, teman-teman. Berarti sudah 6 tahun yang lalu ya. Jadi ini cerita mundur gitu. Tanggal 20 Maret tahun 2015, teman. Dan yang lucu itu waktu itu tahun 2015 itu impresi yang dari Oscar itu diperkuat juga, teman-teman, diteguhkan dengan impresi yang dari Pak Luki gitu. Pak Luki itu rohaniawan, teman-teman. Dia udah sepuh gitu. Mungkin sekarang udah umur 80 mungkin, ya kurang lebih begitulah gitu. Jadi mirip-mirip dengan Pak Joshua gitu. Jadi waktu itu Pak Luki sempat waktu itu sempat bareng saya gitu selama kurang lebih setengah tahun saya itu belajar apa sih maksud pelayanan seorang rohaniawan. Jadi saya hampir setengah tahun, teman-teman, mengikuti Pak Luki gitu, setengah tahun, hampir setahun lah gitu. Jadi kalau Pak Luki ada pelayanan saya ikutin, kadang-kadang sharing juga saya ikutin gitu. Saya pengen tahu gitu apa sih ya tugas pelayanan seorang rohaniawan itu sebenarnya gitu. Nah, saya ikutin gitu. Jadi saya dengan Pak Luki ya sempat dekat gitu, selama setahun mungkin dekat karena berbarengan terus adakan sharing bersama gitu. Nah, ini impresi ini dari Oscar tahun 2015 itu kurang lebihnya bertepatan dengan impresinya dari Pak Luki juga tahun 2015, teman-teman. Nah, ini juga terkait dengan kitab di 1 Korintus pasal 7 ayat 17 tadi gitu. Jadi isinya selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Ini jadi Oscar juga memberikan impresi ini, Pak Luki juga memberikan impresi semacam ini, teman-teman. Cuman Oscar waktu itu lebih tegas dengan ayatnya gitu. Jadi dengan memberikan 1 Korintus pasal 7 ayat 17-nya. Tapi kalau Pak Luki waktu itu tidak dengan ayatnya, tapi pengertiannya gitu. Pengertiannya karena memang saya sebagai pengusaha awalnya, ya Tuhan akan pakai saya sebagai pengusaha juga gitu. Intinya gitu, teman-teman. Cuman bedanya mungkin ya itu, pengusaha yang dulu waktu sebelum tahun 2021 itu 2001, sebelum 2001 saya itu pengusaha yang mungkin duniawi kali ya, karena memang dasar-dasar sebagai pengusahanya tidak menerapkan perintah peraturan firman Tuhan, tidak mengaitkan dengan roh Tuhan gitu. Jadi ya saya bicara normal aja sebagai pengusaha yang duniawi gitu. Tapi setelah 2001, nah mulai berusaha bagaimana ya untuk menjadi pengusaha yang melibatkan ya perintah peraturan Tuhan, ya bagaimana melibatkan Tuhan dengan roh Tuhannya di dalam kita gitu. Ya kita mulai libatkan, teman. Nah, cuman kembali lagi kalau mengacu ke 1 Korintus, kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 17 ini, nggak tahu kalau buat saya pribadi tepat itu, karena Tuhan pengen saya pengusaha, dibalikkan pengusaha. Tapi rasanya firman ini juga berlaku untuk keluarga
saya dan teman-teman saya harusnya sih sama gitu, mestinya sama gitu. Jadi kalau memang basicnya misalnya karir, ya akan kembali ke karir. Yang tadinya dosen ya dosen gitu. Kecuali kalau memang Tuhan kasih kebebasan, tadi firman katakan kan di kitab Yohanes katakan begitu, kecuali kalau memang memberi kebebasan, ya bisa-bisa aja sih gitu yang robot. Tapi majority garis besarnya orang akan balik seperti saat kenal Tuhan waktu awal ya akan balik lagi di posisi itu gitu. Oleh karena pada awal tergerak mencari Tuhan sebagai pengusaha, maka impresi dua orang mentor rohani ini ya tepat dengan firman di 1 Korintus 7 pasal 7 ayat 17 tadi gitu ya, di mana Tuhan akan fungsikan tetap sebagai pengusaha, di mana proses sebagai pengusaha duniawi perlu jadi perubahan jadi pengusaha yang rohani gitu. Cuma bedanya gitu aja teman-teman. Tuhan tidak mau kita menjadi pengusaha atau menjadi orang karir apapun juga ya, istilahnya kalau sudah mencari Tuhan, sudah terdorong untuk hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, untuk hidup bersama Tuhan, rasanya Tuhan akan robah jadi pengusaha atau karir kita itu tidak dirubah usaha dan karirnya, tapi yang dirubah itu jadi pola usahanya, pola karirnya gitu. Yang dirubah itu, jadi yang dulu benar-benar pengusaha atau karir itu tidak melibatkan urusan rohani, ya benar-benar full duniawi gitu. Nah Tuhan akan robah menjadi ya pola-pola pengusaha dan pola-pola orang karir yang lebih ke arah rohani. Maksudnya ya semua yang dikerjakan oleh pengusaha atau orang karir itu ya harus dengan dasar-dasar firman Tuhan dulu. Intinya itu teman, bagaimana istilahnya semua penerapan sebagai pengusaha dan orang karir itu semua dasarnya dari firman Tuhan gitu. Jadi tidak bisa menyimpang. Satu, kedua juga harus menghidupkan teman, harus menghidupkan roh Tuhan di dalam keseharian hidup kita sebagai pengusaha atau sebagai orang karir tersebut. Bedanya gitu teman. Jadi akhirnya ya kita menjadi pengusaha yang rohani gitu. Yang tadinya kita tidak mengenal rohani, sekarang dari pengusaha atau orang karir yang duniawi menjadi pengusaha dan orang karir yang rohani. Perubahan itu saja teman-teman. Nah, Tuhan tata ulang fondasi usaha dengan cara diruntuhkan, dan sebelum fondasi dan usaha dibangun ulang, Tuhan ajar dengan dasar-dasar yang dari kebenaran firman Tuhan gitu, sehingga butuh pengenalan dan pengertian yang baru serta butuh waktu untuk proses pembelajarannya. Ini dikatakan benar. Jadi seperti yang saya alami dan saya sebagai pengusaha, kalau benar-benar saya terdorong untuk berubah gitu, ya ikut cara-cara Tuhan. Tuhan itu tidak tanggung-tanggung teman. Rasanya orang karir juga sama, tidak tanggung-tanggung. Maksudnya ya pengusaha yang ada atau karir yang ada itu bisa Tuhan habisin tuh, runtuhkan habis karena Tuhan tidak pernah bisa gitu untuk bisa membangun sesuatu itu bukan dari dasar teman. Jadi kalau misalnya pengusaha, saya misalnya anggaplah sebagai pengusaha gitu, atau teman-teman sebagai orang karir sudah merintis selama 40 tahun kan, berarti saya kan waktu itu kan tahun 2001 itu kan saya umur 41 tahun gitu. Saya ngerintis usaha itu dari tahun dari umur 20-an ya sampai 40-an gitu, berarti kurang lebih 20 tahun juga. Nah, waktu saya bangun usaha selama 20 tahun itu kan fondasinya kan dengan cara-cara duniawi, dengan cara-cara lama gitu. Nah, anggaplah misalnya waktu saya bangun itu selama 20 tahun, anggaplah misalnya anak tangganya yang saya bangun itu sudah 20 anak tangga gitu, 20 tahun, jadi per tangga anggaplah 10 tahun gitu. Nah, kalau kita bicara dari sisi duniawi teman-teman, dari sisi rasional gitu, ya kita nggak mau kan istilahnya dari sudah di tingkat 20 kita ambrukin lagi, runtuhkan lagi, balik ke nol lagi teman-teman. Ya minimal kita nawarkan bagaimana kalau yang diambrukin 2 anak tangga aja, yang dari tangga 20 turun jadi 18. Atau kalaupun misalnya masih nawar lagi, ya sudahlah, kalau nggak 18 ya paling nggak 12, kalau nggak ya 10, kalau nggak 8. Tapi ternyata dengan Tuhan itu tidak bisa seperti itu teman-teman. Jadi dengan Tuhan itu fondasi yang sudah kita bangun dari level 1 sampai 20 itu mau nggak mau memang diruntuhkan teman. Harus dihabiskan semua gitu. Ya dari mulai nol lagi. Nah nol ini akan kita susun. Kalau kita bicara pakai rasional teman-teman, waktu fondasi kita sudah 20 diambrukkan menjadi nol lagi, kita udah merasa bahwa dirugikan teman-teman. Karena selama 20 tahun kita sudah rintis usaha kita, kok mesti nol lagi gitu.
Nah, sedangkan dari pola Tuhan, Tuhan itu anggaplah waktu kita bicara kita dengan pakai cara duniawi gitu. Ya, waktu itu kita pengen 20, anggaplah umur kita nanti sampai meninggal umur 80 gitu, teman. Berarti tangga yang kita bikin itu kan ya kita udah persiapkan sampai tanggal 80, teman-teman. Jadi waktu saya umur 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 40 itu tangganya 20. Nah, anggaplah nanti maksimal itu bisa ke tanggal 80. Nah, kalau versi Tuhan kan bisa tanda tanya, teman-teman. Apakah tangga itu cuma dibatasi 80 gitu? Kalau seandainya Tuhan pengen bikin di atas 80 bagaimana gitu? Ya kalau tangganya sampai 100, kalau tangganya Tuhan pengen bikin sampai 200, tangganya itu mau dibikin sampai 1000 gitu. Nah, ini kan sudah kekuatan Tuhan yang sudah harus irasional, nggak bisa dipakai dengan pola pikir dan kekuatan yang rasional yang dari manusia, teman-teman. Nah, itu salah satu sebab kenapa Tuhan tidak mau fondasi kita yang cuma diatur nanti maksimalnya untuk sampai ke tingkat 80. Ya, Tuhan kasih ternyata tingkatnya misalnya menjadi 2 kali lipat, 160 tangga gitu. Ya akhirnya fondasi lama ini ambruk, teman-teman. Nah, yang Tuhan mau itu seperti ini, teman. Bagaimana kita fondasi yang ada yang diprediksi oleh kekuatan rasio kita, duniawi kita itu, ya Tuhan pengen hancurkan semua, ditolkan lagi supaya dari awal dibangun fondasi yang kuat sekali, teman. Fondasi yang benar-benar untuk bisa menopang sampai targetnya Tuhan. Nah, target Tuhan itu kan beda dengan targetnya manusia, teman. Target Tuhan itu kan unlimited gitu. Jadi buat manusia yang dianggap nggak masuk akal, mustahil, buat Tuhan gampang-gampang aja kok gitu. Nah, jadi pagi ini saya coba sharingkan, teman-teman harus tahu kenapa kalau kita mencari Tuhan kok kita malah jadi sering mengalami malapetaka, teman-teman. Jadi kita sebagai pengusaha atau orang karir malah mengalami kendala-kendala gitu. Ya karena yang tadi saya katakan, karena Tuhan ingin membangun fondasi kehidupan baru kita yang berdasarkan rohani itu tidak hanya dengan kekuatan fondasi duniawi yang pernah kita bangun gitu. Karena terlalu kecil, buat Tuhan itu terlalu kecil gitu. Tuhan ingin membangun satu fondasi yang lebih kuat lagi supaya bisa menopang yang tidak berhenti di angka 80, di tingkat 80, tapi bisa 160, bisa 240, bisa tidak terbatas, teman-teman. Jadi fondasinya memang Tuhan benahin dari awal. Nah, ini jelas butuh waktu, teman. Untuk meruntuhkan fondasi ini saja juga butuh waktu, teman. Kalau buat saya pribadi, meruntuhkan dan mulai membangun itu belum membangun, mulai membangun itu 20 tahun, teman-teman. 20 tahun itu untuk meruntuhkan fondasi lama saya, baik dalam hal usaha, dalam karakter saya, dalam segala macam urusannya dengan pribadi saya, itu butuh waktu 20 tahun, teman. Dan mungkin aja gitu, seperti kalau cerita Nabi Musa, teman-teman, bukan 20 tahun tapi 40 tahun loh masa pembentukannya. Tapi mungkin juga ada orang yang mungkin tidak berkeras hati, mungkin tidak sekeras saya, mungkin tidak perlu 20 tahun, mungkin ya 10 tahun, 5 tahun udah cukup. Yaitu balik lagi ada di Tuhan itu. Jadi kita nggak bisa apa-apa ya, kita cuma terima aja. Yang jelas Tuhan kalau sampai memang ngebentuk kita di pengertian saya seperti halnya Nabi Abraham gitu. Jadi di pengertian saya, kalau Tuhan sampai misalnya bentuk saya 20 tahun, Tuhan kan nggak mau berhutang ke saya gitu. Ya pasti Tuhan juga akan tebus gitu. Ya proses pembentukan yang seolah-olah masa jeda gitu, karena diam kan 20 tahun diruntuhkan kan nggak ngasilin apa-apa, teman-teman. Nah, ini yang Tuhan nanti akan gunakan untuk bisa dilipat gandakan gitu. Jadi Tuhan yang ada firman katakan bahwa Tuhan itu tidak mau dipiutangi itu, untuk mempiutangi dia maksudnya gitu. Jadi Tuhan tidak mau berhutang janjinya Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan memang atur waktu kita berdiam diri 20 tahun, ya Tuhan akan kompensasi dalam bentuk mungkin waktu umur kita mungkin jadi lebih panjang gitu, atau mungkin kecepatan perkembangan usahanya mungkin yang dilipat gandakan, yaitu semua ada di Tuhan, teman. Jadi kembali lagi, kalau kita sudah lebih mengerti firman Tuhan, kita jadi ke Tuhan itu tidak kurang was-was gitu, tidak terlalu was-was, teman. Kalau kita tidak mengerti Tuhan, kayaknya nggak mungkin gitu kita bisa hidup sesuai yang Tuhan mau, itu nggak mungkin, nggak mudah, teman-teman. Jadi kunci balik lagi ya, Tuhan itu ya saya ingetin, Tuhan untuk meruntuhkan
fondasi lama saya gitu ya, untuk bisa mulai membangun fondasi baru itu butuh 20 tahun teman, belum ngebangun gitu, baru meruntukannya aja, baru meruntukannya 20 tahun. Tapi kalau ngelihat dari cerita Nabi Musa lebih lama lagi gitu, 40 tahun teman, berdiam diri gitu. Masa jedanya Nabi Musa itu lebih lama dari saya. Nah, tapi mungkin aja ada teman-teman atau keluarga saya yang lainnya tidak perlu 20 atau tidak perlu 40 tahun. Itu kembali hubungan kita dengan Tuhan, dan juga tergantung karakter kita kali itu, teman-teman. Itu maksudnya gitu. Nah, saat taat melakukan firman Tuhan untuk runtuhkan fondasi usaha lama, terjadi banyak mujizat, teman-teman, di mana seharusnya usaha alami kebangkrutan, tetapi Tuhan dapat pertahankan untuk usaha tetap hidup, dibuat seperti prinsip pohon bambu gitu. Nah, ini saya coba ceritakan, teman. Jadi yang pengalaman saya alami itu selama 20 tahun, teman. Itu kalau bicara pakai rasio, itu perusahaan saya itu pasti udah amburadul, teman. Udah pasti kalau pakai rasio, pakai logika gitu, udah pasti harus tutup, teman. Karena memang apa ya? Memang perusahaannya ditinggal gitu, tidak diatur ini itu gitu. Tapi yang aneh gitu, sampai hari ini selama 20 tahun berjalan, saya tidak masuk sama sekali ngurusin perusahaan gitu. Perusahaannya masih ada, teman-teman. Jadi di sini ya kembali lagi nyata gitu, bahwa Tuhan itu bekerja nyata bersama kita apabila memang kita benar-benar melakukan firman Tuhan, teman. Jadi Tuhan itu ya kembali ke kitanya. Ya apabila kita melakukan firman Tuhan, ya Tuhan juga melakukan untuk kita gitu. Nah, ini yang diperlukan kita jadi iman kita gitu ya, untuk meyakini ini tuh harus diperlukan ini, teman. Jadi kalau memang Tuhan perintahkan seperti ini gitu ya, kita ikutin aja gitu. Nah, tidak bisa seperti contohnya Nabi Abraham kan, yang orang dunia boleh katakan Nabi Abraham konyol gitu, tapi kan tetap Nabi Abraham tetap melakukan itu, dan ya ujung-ujungnya ya tetap terbukti bahwa Tuhan tidak pernah tinggalin Nabi Abraham gitu. Nah, yang saya rasakan selama 20 tahun juga sama, teman. Jadi kalau bicara rasio, logikanya ini mestinya sudah bubar gitu. Perusahaan ini udah bubar. Tapi kalau lihat sampai hari ini, ya perusahaannya tidak bubar gitu. Meskipun tidak bisa dikatakan perusahaan saya naik level dari tangga 20 menjadi 30, 40, 50. Nggak bisa gitu. Karena Tuhan bukan pengen naikkan level secepatnya gitu, dalam kondisi yang tidak sempurna, maksudnya tidak dalam kondisi yang Tuhan inginkan. Yang kembali lagi dari saya katakan, Tuhan itu menginginkan fondasi kita itu dihancurin semua dari sampai nol lagi gitu. Jadi untuk 20 tahun itu menghancurkan fondasi lama saya yang sudah di level 20 itu dihancurkan kembali ke nol lagi, teman. Nah, 2021 ini kok mulai berasa, teman, kok ada gerakan lagi. Kenapa hati saya kok tergerak lagi untuk mau kembali untuk aktif di usaha. Ya kenapa kok sekarang keluarga saya jadi udah lebih prepare gitu, well prepare. Jadi istri saya udah lebih dewasa dalam hal-hal segala macam gitu. Yang namanya anak perempuan saya juga sudah mulai bisa involved di dalam perusahaan. Anak laki saya yang bungsu juga. Jadi sekarang kalau saya digerakkan itu bukan saya pribadi gitu, teman. Tahun 2021 ini saya bergerak secara tim di keluarga tuh. Jadi ada saya dan ada istri dan juga ada 2 anak saya. Kalau dulu kan tidak, teman. Waktu tahun 2001 kan saya cuma sendirian gitu. Itu satu. Kedua, Tuhan bisa kirim tim gitu, tim yang bukan keluarga tapi berasa kayak keluarga gitu. Jadi banyak sekali teman-teman yang memang satu visi misi gitu. Firman Tuhan pernah katakan gitu. Kalau kita berteman, bukan saudara loh, maksudnya bukan keluarga, tapi bisa juga yang namanya berteman itu malah seperti berkeluarga gitu, seperti saudara gitu. Sebaliknya kalau saudara itu bisa malah jadi musuhan, teman. Jadi tidak menjamin yang namanya keluarga itu akan saling support gitu. Itu tidak menjamin gitu. Jadi kalau basic keluarga kecil saya kan cuma berempat gitu ya. Jadi saya, istri saya dan 2 anak saya, ya itu basic kecil itu ya paling secara keluarga seperti itu gitu. Ya paling nambah juga mantu-mantu saya kali gitu. Ya atau mungkin nanti cucu-cucu saya, tapi kan butuh waktu gitu. Tapi kalau dengan waktu serentak, Tuhan bisa kirim gitu teman-teman kita yang bisa seperti jadi lebih-lebih dari keluarga, teman. Kenapa? Karena parameter kebenarannya sama, dan itu tidak bicara kalau saya Nasrani
teman saya harus Nasrani gitu, teman. Nggak problem gitu. Teman saya mau dari agama apapun juga tidak ada problem. Yang penting kebenarannya sama, teman. Nah, ini yang diperlukan kita teamwork untuk menjadi satu satu timnya Tuhan gitu. Ya bukan agama tapi bicara basic kebenaran, teman. Basic kebenaran dari tim yang kita bentuk itu harus sama gitu, bahwa ya kita pengen hidup benar gitu. Adapun agamanya ya masing-masing aja. Saya yang Nasrani ya tetap di jalur Nasrani, dan banyak teman-teman yang seperti keluarga saya sendiri ya saya tidak pernah anjur-anjurkan Nasrani. Ngapain gitu? Ya biarin aja yang Muslim tetap di Muslim gitu. Yang di agama yang beda juga tetap biar di situ. Yang penting masing-masing hidup belajar dengan melakukan firman Tuhan, teman. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Nah, ini tahun 2021 ini mulai terjadi, teman-teman. Jadi yang sebenarnya perusahaan itu selama 20 tahun dari 2001 sampai 2001 ini mestinya sudah hilang gitu. Ya ternyata tidak hilang, malah tahun 2021 ini timbul banyak peluang, teman. Peluang-peluang ini timbul. Jadi kalau saya cerita di tadi, tetapi Tuhan dapat pertahankan untuk usaha tetap hidup, dibuat seperti prinsip pohon bambu. Jadi kalau saya perhatikan, benar, kalau teman-teman mungkin pernah dengar cerita nggak yang cerita pertumbuhan bambu gitu, pohon bambu. Pohon bambu itu kalau kita perhatikan, teman, pohon bambu itu waktu ditanam tahun pertama, tahun kedua, ketiga, empat, lima gitu, itu pohon bambu itu nggak nongol-nongol itu, si batangnya nggak nongol-nongol, teman. Jadi prinsipnya pohon bambu itu bukannya buru-buru mengeluarkan batang gitu. Ya seperti contohnya kalau kita bicara tanaman jagung gitu kan. Jagung itu 3 bulan sudah bisa dipanen. Jangan-jangan 1 minggu, 2 minggu aja batangnya udah kelihatan tinggi, teman. Tapi kalau si bambu itu bertahun-tahun itu tidak kelihatan batangnya nongol ke atas, teman. Kenapa? Karena bambu itu mempersiapkan fondasi, teman. Jadi bambu itu bertahun-tahun itu mempersiapkan fondasi di bawah tanah gitu. Nah, tahu-tahu nanti pada saatnya 5 tahun, 6 tahun ya udah saatnya batang ini tumbuh. Kecepatan tumbuh itu dalam sehari itu bisa naik beberapa sentimeter, teman. Jadi cepat sekali gitu, beberapa puluh sentimeter gitu. Jadi ya itu bedanya gitu. Tuhan cara kerjanya ya seperti itu. Bagaimana istilahnya fondasi lama dihancurkan semua, dalam arti kata Tuhan membuat fondasi yang benar-benar bagus gitu, yang kuat, yang besar gitu. Nah, Tuhan bikin itu gitu. Cuman ya itu yang saya alamin selama 20 tahun itu, seolah kesannya kayak berdiam diri, teman. Tapi selama 20 tahun itu kan Tuhan didik kita, teman. Yang bagaimana istilahnya kita mengalami kehancuran demi kehancuran, tapi kita tidak lari gitu. Permasalahan kita nggak lari, peristiwa ke peristiwa, kejadian gitu. Tetap kita kan masih hidup di dalam Tuhan. Nah, ini prosesnya buat saya pribadi 20 tahun, buat Nabi Musa 40 tahun, saya tidak ngerti. Buat teman-teman dan keluarga saya berapa, saya nggak ngerti. Itu masing-masing pribadi orang kan beda-beda, teman-teman. Jadi intinya gitu, teman-teman. Jadi untuk bisa berubah gitu dari fondasi lama kita menjadi fondasi baru kita, ya ingat cerita pohon bambu tadi, teman. Butuh waktu gitu, butuh waktu lama ya untuk merubah fondasi ini, sehingga nanti waktu fondasi ini sudah kuat sekali, sudah benar gitu, ya Tuhan akan pakai pertumbuhan kita jadi cepat sekali, teman-teman. Akan berkembang cepat sekali gitu. Jadi prinsip pohon bambu seperti itu, teman-teman. Nah, tanpa terasa tahun 2022 tahun 2021 adalah 20 tahun berlalu sejak tahun 2001 awal mencari Tuhan dan awal alami mujizat pertama yang dari Tuhan itu, yang membuat nyata akan keberadaan pribadi Tuhannya waktu tahun 2001 loh, teman-teman. Ada mujizat itu karena saya masih kanak-kanak rohani banget, mungkin masih bayi rohani gitu, sehingga saya butuh mujizat gitu. Nah, mujizat itu yang waktu itu 20 tahun lalu saya bisa nyatakan bahwa iya ya Tuhan itu ada gitu. Jadi bukan nggak ada, yang tadinya cuma samar-samar gitu kata orang Tuhan ada, tapi saya waktu tahun 2001 sudah bisa menyatakan bahwa lewat mujizat yang saya terima itu bahwa Tuhan itu ada gitu. Bukan tidak ada, pribadi Tuhan itu ada dan kuasa Tuhan itu ada gitu. Ya yang semestinya saya menghadapi hal yang mustahil gitu ya, tapi dengan kuasa Tuhan ya nggak ada yang mustahil terjadi. Jadi saya bisa anggap bahwa Tuhan itu maha kuasa dan kuasa Tuhan itu benar-benar ada gitu. Nah, mulai juga waktu tahun 2001 itu mulai teman-teman, mulai pengen mengenal Tuhan lebih dalam itu ya mau nggak mau mulai membaca firman, teman. Firman Tuhan itu mulai dilibatkan gitu.
Nah, ini apa ya, dan kuasa Tuhan serta firman Tuhan. 20 tahun adalah jangka waktu proses hancurkan fondasi lama jadi fondasi baru. Jadi yang tadi saya udah ceritakan gitu, kalau buat saya pribadi 20 tahun adalah masa meruntuhkan fondasi lama saya menjadi fondasi baru selama 20 tahun gitu. Jadi masalah 20 tahun itu apa ya, lama atau sebentar itu relatif teman-teman. Kalau lama itu kan karena kita merasa nungguin teman. Tapi kalau kita bicara tidak merasa lama itu kan karena memang kita menikmati gitu. Jadi sama aja orang orang yang tadi cerita naik roller coaster itu kan teman-teman. Orang naik roller coaster itu. Orang yang sedang naik roller coaster itu tidak pernah mikirkan kapan berhentinya karena dia menikmati teman-teman. Meskipun bagi orang yang ketakutan naik roller coaster selalu berpikir kapan berhentinya gitu. Nah itu bedanya gitu. Jadi ikut dengan Tuhan itu bisa seperti itu teman-teman, seperti kecanduan, seperti apa ya, keenakan gitu. Ada adrenalin yang bisa keluar, jadi merasa Tuhan itu kenikmatan, hidup bersama Tuhan itu ada. Tapi kalau kita misalnya ujung-ujungnya tetap mengharapkan hidup bersama Tuhan itu dengan target-target duniawi, ya rasanya kita juga lama-lama ngerasa capek sendiri gak teman-teman? Kapan selesainya gitu. Tapi kalau kita istilahnya benar-benar pasrah, ya benar-benar totally ikut dengan Tuhan, tidak pernah dengan ada target-target yang dari diri kita sendiri gitu, ya akhirnya ya kita mungkin bisa lebih enjoy teman-teman. Ikut Tuhan itu enjoy. Jadi ikut Tuhan itu ada yang katakan, firman katakan bukan target nyampe kemananya teman-teman. Justru ikut Tuhan itu yang enjoy, yang benar-benar bisa dinikmati itu adalah perjalanannya teman, prosesnya gitu. Nah, saya ngomong seperti ini apabila iman saya lagi kuat. Tapi kalau iman saya lagi down, ya kadang-kadang juga nggak bisa ngomong begini gitu. Jadi benar-benar yang namanya apa ya, kalau kita sudah percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan gitu, ya rasanya kita all out untuk Tuhan. Ya akhirnya apa yang Tuhan suruh kita kerjakan gitu, ya itu mengandung unsur-unsur adrenalin untuk manusia gitu pada umumnya, manusia dunia pada umumnya. Tapi jadi satu kenikmatan teman, jadi satu kenikmatan gitu ya, bahwa hidup dengan Tuhan itu tidak monoton teman, tidak cuma gitu-gitu aja. Saya perhatikan kalau orang-orang sukses, pengusaha sukses duniawi, saya juga kadang-kadang ngeliat banyak teman-teman yang frustasi dulu teman. Jadi hidupnya itu dari hari ke hari cuma begitu aja gitu ya. Dari mulai mungkin kalau diibaratkan harta gitu, dari mulai punya 10 kilo emas jadi 100 kilo, 1000 kilo, 10.000, 100.000 kilo gitu. Ya tapi tetap bentuknya seperti itu teman-teman. Cuman bedanya kuantitinya aja naik gitu. Tapi pengalamannya nggak berubah gitu. Ya bagaimana pengalaman untuk mendapatkan stok emas itu naik itu tidak pernah berubah teman. Caranya itu. Dan kalau buat saya mungkin monoton kali teman. Bisa ngerasa monoton gitu. Apalagi kalau kita pola pikirnya bukan hidup dengan target bagaimana berapa ukurannya itu, berapa banyak emas yang ada di kita sampai kita meninggal. Kalau ukurannya itu kan Tuhan katakan emasnya juga ditinggal buat apa gitu. Apakah turunan kita bisa menikmati emas itu? Belum tentu juga gitu. Ya belum tentu turunan kita bisa menikmati emas itu gitu. Bahkan ada firman katakan apabila si pengusaha atau orang-orang yang mengumpulkan emas itu fasik gitu. Lah dia kumpulkan untuk orang benar kok, ya bukan dinikmati oleh si pengusaha atau keluarganya, turunannya yang fasik itu gitu. Ya Tuhan melalui orang fasik itu bisa memberkati untuk orang yang benar gitu. Nah jadi kembali lagi ya, yang kita cari itu kalau bicara dari sisi fondasi rohani, ya kembali lagi bukan dengan seperti orang yang dengan fondasi duniawi yang sasaran hidup itu hanya di dunia sementara ini yang 70-80 tahun, yang hanya sifatnya duniawi saja gitu loh, tidak bicaranya sifatnya akhirat. Sedangkan kalau pola pikir rohani kan kembali teman, umurnya itu umur kekal. Ya setelah kematian kita di dunia ini, justru kita masuk ke dalam umur yang kekal yang tidak pernah ada ujungnya teman-teman. Itu satu. Kedua juga yang namanya yang dibutuhkan untuk rohani itu kan bukan hal-hal duniawi seperti targetnya orang dunia gitu. Yang dibutuhkan adalah bekal-bekal akhirat. Nah bekal akhirat itu adalah bagaimana ya kita mampu melakukan firman Tuhan agar supaya kita masuk di akhiratnya jangan ke neraka gitu loh. Kita mesti masuk ke dalam surga gitu. Nah cuman bagi yang sudah lebih dalam mengenal mengerti firman Tuhan, ya akan tahu bahwa
tidak cuma cukup melakukan firman untuk masuk ke dalam surga, tapi bagaimana kita harus Tuhan inginkan kita mengajarkan firman ya dalam bentuk memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan ya, supaya kita bisa di alam akhirat itu masuk surga tidak hanya sebagai warga surga, tapi sebagai tim kerajaan yang Tuhan di dalam surga bersama Tuhan itu, memerintah bersama Tuhan. Nah, target Tuhan itu pengennya seperti itu teman-teman, sebenarnya ujungnya itu seperti itu gitu. Jadi kembali lagi, kalau buat saya pribadi ya itu mungkin waktu proses hancurkan fondasi lama jadi fondasi baru itu 20 tahun ya, jadi gampangnya dari fondasi yang apa-apa sih duniawi sekali gitu menjadi fondasi yang udah sifatnya rohani teman-teman. Nah, tahun 2021 mulai timbul peluang-peluang usaha yang mengaitkan kekuatan keluarga dan tim yang seperti keluarga untuk memilah peluang usaha dan rencanakan serta kelola usaha tersebut. Nah, ini yang tadi saya katakan, tahun setelah 20 tahun berjalan teman-teman, tahun 2021 ini kan berarti 20 tahun dari tahun 2001 gitu. Nah, kok jadi sekarang mulai gitu ada dalam hati saya tergerak untuk bisa aktif lagi usaha, dan juga keluarga saya udah beda, udah lebih matang teman-teman. Istri saya, anak perempuan saya, anak laki saya itu sudah terjun semua 5 tahunan sudah terjun, 5-10 tahun sudah terjun di usaha, sehingga waktu saya bicara dengan mereka itu tidak dari A lagi gitu. Jadi tidak dari A sampai Z itu tidak cuma dari A lagi. Ya kita sudah bicara udah dipertahankan karena mereka sudah mengalami hal usaha gitu. Dan juga Tuhan bisa kirim tim gitu, tim apa? Jadi mungkin kalau memang bidang usaha saya yang dulu itu kan tidak ada tim di induk usahanya gitu. Jadi usaha itu seolah-olah dipecah gitu ya, masing-masing berdiri sendiri tanpa ada tim induk usahanya. Nah, ini seperti cerita waktu mertuanya Nabi Musa, Yetro kalau nggak salah. Yetro itu mertuanya Nabi Musa mengajarkan kepada Nabi Musa, kalau Nabi Musa pengen menjadi orang yang besar, itu caranya itu harus ada seperti manajerial zaman sekarang, dan bagaimana jadi ada tim yang ngelola orang-orang yang Nabi Musa itu. Ya seperti saya hari ini gitu. Tuhan ya akan arahkan saya membentuk ada satu induk usaha gitu, di mana induk usaha itu yang nanti akan terdiri dari beberapa divisi usaha teman. Kalau zaman dulu kan enggak ada induk usahanya. Jadi semua misalnya kalau ada 3 atau lebih dari 3 ya masing-masing divisi berdiri sendiri-sendiri dan dikelola oleh kita. Nah, ini yang membuat kita jadi tidak maksimal kerjanya teman. Seperti Nabi Musa dulu juga begitu, misalnya ada tim-tim ini dikelola langsung oleh Nabi Musa. Ada waktunya Nabi Musa fokusnya, konsentrasinya habis gitu. Begitupun dengan kita teman. Apabila kita Tuhan mengendaki kita mengelola usaha yang lebih besar atau karir yang lebih besar, ya pasti harus ada timnya teman. Nah, tim ini salah satunya kalau saya bicara sebagai pengusaha, apabila saya contohnya misalnya mempunyai 3 macam divisi usaha gitu, ya mestinya harus ada satu induk usaha yang mempersatukan 3 divisi usaha tersebut teman. Teman-teman juga rasanya harus seperti itu. Kalau enggak keburu teman, enggak akan mampu gitu, enggak akan jadi berkat buat orang banyak gitu. Nah, waktu kita membentuk induk usaha ini dibutuhkan teamwork yang dekat sekali teman-teman. Seperti ya keluarga gitu, tidak bisa ya profesional tapi tetap secara pribadinya harus seperti keluarga gitu. Nah, ini kalau tidak Tuhan kirim juga tidak mudah teman-teman, tidak akan mudah untuk mendapatkan orang-orang tim gitu, teamwork yang bisa menyatu. Jangankan yang bukan saudara, yang saudara atau anak sendiri juga belum tentu bisa menyatu teman-teman, apalagi dengan yang lain. Tapi kalau kembali lagi, kalau Tuhan sudah kirim kebenaran yang sama kepada saya pribadi atau keluarga saya atau kepada teman-teman yang ngetim untuk jadi satu tim dengan saya, ya rasanya akhirnya ya bisa sama semua teman-teman. Meskipun tadi saya katakan tidak perlu harus satu agama gitu. Kenapa gitu ya, biarin aja kita masing-masing punya agama, itu kan urusan pribadi kita masing-masing ke Tuhan gitu. Ya, yang penting mereka ya hidup dengan cara yang melakukan firman Tuhan gitu teman. Yang Nasrani ya berarti
melakukan firman Tuhan yang ada di Alkitabnya, yang Muslim juga melakukan firman Tuhan yang ada di Al-Qur'annya, mungkin yang agama-agama di luar Nasrani dan Muslim juga yang melakukan peraturan-peraturan firman Tuhannya gitu ya. Ya, kalau selama melakukan firman Tuhan ya harusnya semua yang baik teman-teman, karena gak ada agama diciptakan dengan maksud tidak baik, kan gak ada gitu. Satu, kedua juga kalau kita bicara percaya Tuhan ya kita harus percaya pemerintah gitu. Jadi kalau memang pemerintah membuat ada beberapa agama ya kita harus bisa terima itu teman-teman, karena pemerintah itu kalau bicara dari sisi rohani ya pemerintahan itu adalah wakilnya Tuhan gitu. Jadi ya kita nggak perlu harus menentang pemerintah yang atur bagaimana ya kita ikuti saja. Lepas itu menurut rasio benar atau nggak benar ya tetap kita parameternya tetap ya kita ikut pemerintah gitu. Dan begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan dinilai kebenarannya itu juga banyak sekali pendapat yang berbeda gitu kan, jadi kacau juga gitu. Nah cuman ya kembali lagi kalau kita istilahnya kita sebagai orang yang percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita tidak perlu menilai benar atau enggak benarnya, ya kita harus percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya pasti ya kebenaran gitu. Meskipun kebenaran itu kadang-kadang diperdebatkan oleh orang dunia, tapi ya kita nggak usah terlalu peduli itu. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi saya kembali lagi, kalau bicara tema bahasa formalnya, kedewasaan rohani membuat semakin butuh ketergantungan hidup kepada Tuhan, itu bicara formalnya. Tapi kalau bicara informalnya, ya kita seolah ikut hidup bersama Tuhan itu ya seperti naik roller coaster tadi gitu. Jadi sangat bergantung dengan relnya dan juga dari keamanan dari bodi si roller coaster tersebut teman. Jadi kalau rel itu berarti saya umpamakan firmannya gitu. Nah kalau bicara keamanan bodinya ya adanya roh Tuhan. Mudah-mudahan teman bisa tangkap ini dan nikmat teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan dilibatkan gitu. Kita melibatkan Tuhan dan kita dilibatkan Tuhan. Jadi semua akhirnya menyenangkan teman-teman, tidak monoton. Oke teman-teman, see you, bye bye.